Selamat datang di ruang keramat, tempat di mana rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Padahal harusnya enggak. Jadi, siapkan diri Anda. Matikan lampu, gunakan headset, dan dengarkan setiap cerita hingga akhir. Karena terkadang, misteri terbesar bukanlah apa yang ada di dalam cerita, melainkan apa yang sedang mengawasi saat Anda mendengarkannya. Pernahkah kalian mendengar suara seseorang meminta tolong dari tempat yang seharusnya sudah lama sunyi, atau melihat sebuah lokasi yang selalu dianggap angker oleh warga sekitar? Namun tak seorang pun benar-benar berani membicarakan alasan sebenarnya. Di Kabupaten Semarang, terdapat beberapa tempat yang hingga hari ini masih menyimpan cerita-cerita misterius. Sebuah hutan karet yang sering menjadi lokasi kecelakaan, perkebunan yang pada malam hari dipenuhi suara jeritan kesakitan, dan sebuah kuburan massal yang konon dihuni oleh arwah seorang perempuan bernama Bu Muntia. Namun yang membuat semua kisah ini begitu menyeramkan bukan karena hantunya, melainkan karena kemungkinan bahwa kisah-kisah tersebut lahir dari sesuatu yang benar-benar pernah terjadi. Sesuatu yang begitu kelam hingga lebih mudah dikenang sebagai cerita hantu daripada sebagai sejarah. Malam ini kita akan menyusuri jejak-jejak misteri yang selama puluhan tahun hidup dalam bisikan warga. Dan mungkin setelah mendengar cerita ini sampai akhir, kalian akan bertanya, siapa sebenarnya yang menghantui siapa? Di salah satu wilayah Kabupaten Semarang, berdiri hamparan hutan karet yang tampak biasa saja pada siang hari. Pohon-pohon berjajar rapi, udara terasa tenang, tak ada yang terlihat aneh. Namun saat matahari mulai tenggelam, suasana berubah. Beberapa warga mengaku sering mengalami kejadian yang sulit dijelaskan. Kecelakaan-kecelakaan misterius terjadi berulang kali. Motor tiba-tiba tergelincir, pengendara merasa kehilangan arah. Bahkan ada yang mengaku melihat sosok-sosok berdiri di antara pepohonan. Bagi sebagian orang, semua itu hanyalah kebetulan. Namun bagi warga sekitar, jawabannya jauh lebih sederhana. Mereka percaya ada sesuatu yang menjaga tempat itu, sesuatu yang tidak menyukai kehadiran manusia, dan seperti kebanyakan cerita rakyat lainnya, kisah tersebut diwariskan dari generasi ke generasi tanpa pernah benar-benar diketahui dari mana asalnya. Tak jauh dari sana, para penyadap karet memiliki cerita yang lebih mengerikan. Mereka sering bekerja sejak dini hari, berjalan sendirian di antara ratusan pohon, dalam gelap, dalam sepi, dan terkadang dalam ketakutan. Karena menurut pengakuan beberapa pekerja, ada suara yang kerap terdengar dari dalam kebun. Suara seseorang menjerit kesakitan, kadang seperti perempuan, kadang seperti laki-laki, kadang hanya berupa tangisan panjang yang menggema di antara batang-batang karet. Yang paling membuat bulu kuduk merinding, suara itu sering disertai permintaan tolong. Tolong saya. Namun ketika dicari, tak pernah ada siapa-siapa, tak ada jejak kaki, tak ada manusia, tak ada sumber suara, hanya keheningan. Seolah tempat itu sendiri sedang mengingat sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Di bagian barat Semarang, terdapat sebuah lokasi yang lebih terkenal lagi, sebuah kuburan massal, tempat yang sejak lama dikaitkan dengan peristiwa tragis tahun 1965. Disinilah beredar legenda tentang seorang perempuan bernama Bu Muntia. Konon, ia adalah seorang dalang perempuan. Namun bukan itu yang membuat namanya dikenang, melainkan cara kematiannya. Cerita yang beredar menyebutkan ketika Bu Muntia dieksekusi, peluru yang ditembakkan kepadanya tidak mampu membunuhnya.
Orang-orang yang menyaksikan percaya bahwa ia memiliki ilmu hitam, ilmu yang membuat tubuhnya kebal. Karena ketakutan, mereka mengambil keputusan yang jauh lebih mengerikan. Bu Muntia dikubur hidup-hidup. Bayangkan, gelap, sempit, tanah mulai menutup tubuh. Napas semakin sesak, dan tak seorang pun berniat menolong. Konon, sejak saat itulah arwah Bu Muntia mulai bergentayangan, mencari keadilan, atau mungkin mencari mereka yang telah menguburnya. Bagi masyarakat Jawa, kisah hantu bukan sekedar hiburan. Ia hidup bersama keseharian. Anak-anak diperingatkan agar pulang sebelum maghrib. Jika tidak, akan dibawa makhluk gaib. Anak yang menangis terlalu keras ditakut-takuti dengan cerita penculikan oleh hantu. Tanpa disadari, cerita-cerita seperti ini membentuk ketakutan kolektif. Ketakutan yang diwariskan, dipelihara, dan diteruskan. Namun, bagaimana jika sebagian kisah hantu itu sebenarnya bukan tentang makhluk gaib? Bagaimana jika cerita tersebut hanyalah cara masyarakat mengingat sesuatu yang terlalu menyakitkan untuk dibicarakan secara langsung? Ada satu fakta yang jarang dibahas. Banyak lokasi yang dianggap angker di Semarang ternyata memiliki sejarah yang jauh lebih kelam. Lokasi-lokasi itu dipercaya sebagai tempat pembantaian massal tahun 1965. Tempat di mana orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI dibunuh. Ribuan orang menghilang tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, tanpa makam yang layak. Dan ketika sejarah resmi memilih diam, muncullah legenda, muncullah cerita hantu, muncullah suara-suara misterius dari tengah malam. Karena terkadang, sesuatu yang tidak bisa dicatat dalam buku sejarah akan hidup sebagai bisikan, sebagai mitos, sebagai ketakutan. Warga mempercayai arwah-arwah itu gentayangan. Namun menariknya, cerita tersebut memiliki dua fungsi sekaligus. Pertama, sebagai pengakuan bahwa memang pernah terjadi pembunuhan di tempat tersebut. Kedua, sebagai alat untuk mempertahankan narasi bahwa korban-korban itu adalah orang jahat. Bahkan setelah mati, mereka tetap ditakuti, tetap dicurigai, tetap dianggap berbahaya. Dan disinilah muncul pertanyaan yang mengganggu. Apakah yang sedang berkeliaran itu arwah para korban? Ataukah rasa bersalah yang diwariskan dari generasi ke generasi? Di berbagai daerah Jawa, terdapat legenda tentang perempuan yang meninggal secara tragis. Salah satunya adalah sosok bernama Nyi Garwa. Konon, saat bulan purnama muncul, ia terlihat duduk di dekat pohon pisang, bernyanyi dengan bahasa yang tidak dipahami siapapun. Suara nyanyiannya lebih mirip lolongan, dan warga percaya jika masa lalu berdarah di tempat itu disebutkan, Nyi Garwa akan marah. Ia akan bangkit, menghukum siapapun yang membangkitkan kenangan tersebut. Kisah ini terdengar seperti legenda biasa, namun ada sesuatu yang berbeda. Semakin dalam ditelusuri, semakin terlihat bahwa Nyi Garwa bukan sekadar hantu, melainkan simbol perempuan yang menjadi korban kekerasan, korban yang dibungkam, lalu diubah menjadi monster dalam cerita rakyat. Sepanjang sejarah, perempuan sering muncul dalam cerita horor, Sundel Bolong, Kuntilanak, Wewe Gombel, dan berbagai sosok menyeramkan lainnya. Namun jika diperhatikan, banyak dari mereka sebenarnya adalah korban pengkhianatan, korban kekerasan, korban ketidakadilan. Tetapi dalam cerita yang berkembang, mereka justru berubah menjadi ancaman. Seolah-olah kesalahan ada pada mereka, bukan pada orang-orang yang menyakiti mereka. Dan mungkin
Itulah yang terjadi pada kisah Nigarwa dan juga Bu Muntia. Puluhan tahun telah berlalu. Rezim berganti, generasi berubah. Namun cerita-cerita itu tetap bertahan. Masih ada orang yang mengaku mendengar tangisan. Masih ada yang melihat penampakan. Masih ada yang menghindari lokasi tertentu setelah matahari terbenam. Mengapa? Karena trauma tidak selalu hilang. Kadang ia berubah bentuk, kadang ia menjadi mimpi buruk, kadang ia menjadi legenda, Dan kadang ia menjadi hantu. Mungkin setelah mendengar semua kisah ini, kita akan menyadari satu hal, bahwa hantu yang paling menyeramkan belum tentu berasal dari dunia gaib. Terkadang yang paling menakutkan adalah masa lalu. Masa lalu yang dikubur, disembunyikan, lalu perlahan kembali muncul melalui cerita-cerita yang diwariskan. Jeritan di hutan karet, sosok Bu Muntia, legenda Nigarwa. Mungkin semuanya hanyalah mitos. Atau mungkin mereka adalah cara sejarah berbicara ketika manusia memilih untuk diam. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah hantu itu benar-benar ada, melainkan jika suatu tempat terus dihantui selama puluhan tahun, apakah yang sebenarnya belum selesai di sana? Karena bisa jadi yang selama ini bergentayangan bukan arwah mereka, melainkan kebenaran yang belum pernah benar-benar dikuburkan. Selamat malam, dan sampai jumpa di kisah misteri berikutnya.